Di video ini aku akan membahas tentang anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. Kita langsung ke materinya saja ya. Organ reproduksi wanita ini terbagi dua bagian, yaitu organ genitalia eksterna dan organ genitalia interna. Nah, di organ genitalia eksterna dalam vagina merupakan bagian untuk senggama, sedangkan organ genitalia interna lain selain vagina merupakan bagian untuk ovulasi, tempat pembuahan sel serta tumbuh kembang janin. Nah, ini merupakan gambaran dari organ genitalia eksterna. Ada pulpa, mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, serta bulbus vestibulum. Yang pertama ada pulpa. Pulpa ini meliputi seluruh struktur eksterna yang dapat kita lihat. Mulai dari mana? Yaitu mulai dari pubis sampai dengan perineum. Selanjutnya ada mons pubis. Mons pubis ini merupakan bagian yang menonjol di atas simpisis. Nah, pada saat perempuan ini sudah pubertas, umumnya mons pubis ini ditutupi oleh rambut kemaluan, mulai dari atas simpisis hingga ke sekitar paha sampai ke sekitar anus. Selanjutnya, labia mayora. Nah, di labia mayora ini terlihat tebal karena terisi oleh jaringan lemak. Kemudian bagian mayora kanan dan kiri yang bertemu di bawah ini disebut dengan komissura posterior. Labia mayora ini analog dengan skrotum pada pria. Nah, setelah perempuan melahirkan beberapa kali, labia mayora ini jadi kurang menonjol. Dan pada saat usia lanjut mulai mengeriput. Di bawah kulit dari labia mayora ini terdapat massa lemak dan mendapatkan pasokan plexus vena yang pada saat cedera bisa pecah dan menimbulkan hemato. Dari labia mayora ini kita beralih ke sisi dalam. Di sisi dalam ada lipatan tipis di sebelah kanan dan kiri dalam dari labia mayora. Nah, lipatan tipis ini disebut dengan labia minora. Labia minora kanan dan kiri bertemu di atas dari klitoris ini disebut dengan prepusium clitoridis. Sedangkan labia minora kanan dan kiri yang bertemu di bawah klitoris disebut dengan frenulum clitoridis. Nah, labia minora kanan dan kiri yang bertemu di bawah atau di belakang ini disebut dengan fossa naviculare. Pada perempuan yang belum pernah bersalin, fossa naviculare ini tampak cekung seperti perahu, tapi sebaliknya pada perempuan yang pernah melahirkan kelihatan tebal dan tidak rata. Labia minora ini sangat sensitif karena pada kulit yang meliputi labia minora ini mengandung kelenjar lemak dan juga ujung-ujung syaraf. Nah, oleh sebab itu labia minora ini sensitif. Kemudian jaringan ikatnya mengandung banyak pembuluh darah dan beberapa otot polos yang menyebabkan labia minora ini dapat mengembang. Selanjutnya klitoris. Nah, klitoris ini besarnya itu sebesar kacang hijau. Terdiri dari gladis clitoridis, corpus clitoridis, dan dua crura yang menggantungkan klitoris ke mons pubis. Klitoris ini sangat sensitif atau bersifat erepil. Nah,
Hal ini disebabkan karena di gladis clitoridis itu sendiri terdapat jaringan yang bisa mengembang dan penuh dengan urut syaraf. Nah, selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum ini berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari depan ke belakang. Di depan dibatasi oleh klitoris, di samping tangan kiri dibatasi oleh labia minora, serta di bawah atau di belakang dibatasi oleh perineum. Nah, di vestibulum ini kita bisa melihat dari depan ke belakang. Yang pertama ada orificium urethra externum atau bisa disebut dengan lubang kemih. Nah, ini letaknya kurang lebih 1-1,5 cm di bawah klitoris. Dari orificium urethra externum kita turun ke bawah atau kita ke belakang. Kita bisa melihat introitus vagina. Introitus vagina ini ditutupi oleh selaput udara atau himen. Himen ini bentuknya berbeda-beda, konsistensinya pun berbeda-beda. Ada yang kaku, ada yang lunak sekali. Kemudian kita bisa melihat tidak jauh dari lubang kemih atau orificium urethra externum. Di sebelah kanan dan kiri kita bisa melihat dua ostia scan. Kita turun ke bawah di dekat fossa naviculare. Di sebelah kanan dan kiri kita bisa melihat kelenjar Bartholin. Nah, pada saat coitus, kelenjar Bartholin ini mengeluarkan getah. Yang terakhir, dari organ genitalia eksterna pada wanita, ini ada bulbus vestibuli. Bulbus vestibuli ini merupakan pengumpulan pena yang terletak di bawah selaput lendir vestibulum sebelah kanan dan kiri. Nah, jadi sebelah kanan dan kiri di bawah selaput lendir vestibulum ini terdapat bulbus vestibuli. Bulbus vestibuli ini analog dengan penis pada laki-laki sehingga mempunyai fungsi erektil. Kita lanjut ke bagian organ genitalia internal. Nah, ini dia organ reproduksi yang selanjutnya. Ada serviks, rahim, tuba fallopi, indung telur. Serviks atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu juga berfungsi untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Lanjut ya. Satu buah uterus atau rahim berfungsi untuk tempat perkembangan janin. Selain itu, dinding rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulannya yang kita sebut sebagai menstruasi. Menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Sedangkan jika sel telur dibuahi oleh sperma, terjadilah kehamilan yang kemudian akan berkembang bertambah besar menjadi bayi di uterus atau rahim. Kalau dua buah tuba fallopi ini adalah saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, tuba fallopi ini juga berfungsi tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Terakhir adalah dua buah ovarium atau indung telur kanan dan kiri. Ini yang berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya. Selain itu, indung telur juga berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi menjalankan fungsi reproduksi pada perempuan, salah satunya berperan dalam proses menstruasi atau pada saat perempuan tersebut hamil.